Halo anak-anak kelas 11. Hari ini Bu Runi mau mengajar matematika, yaitu mengenai limit fungsi aljabar. Apa kalian udah tahu artinya limit? Limit itu kalau di matematika kita akan lebih mengartikannya seperti batas. Batas yaitu yang mendekati nilai tertentu. Sama dengan kalau misalkan kita bilang 0,99. 0,99 itu kan mendekati 1 ya. Tapi dia belum benar-benar sampai ke 1. Tapi dia hanya mendekati. Nah, jadi kita akan membahas mengenai limit yang artinya batas mendekati nilai tertentu. Nah, ini ringkasan limit fungsi aljabar yang sudah Ibu share di grup WA waktu lalu. Pertama-tama Ibu ingin menunjukkan ke kalian seperti apa sih sebenarnya penulisan limit fungsi itu. Nah, penulisannya itu seperti ini. Cara bacanya, limit fx di mana x mendekati a. Ibu ulangi ya. Limit fx di mana x mendekati a. Artinya, setiap x yang ada di fungsi ini akan selalu mendekati a. A itu sendiri adalah konstanta. Nah, sekarang kita lihat teorema limitnya. Walaupun dia di bawah posisinya, kita lihat ini dulu ya. Teorema limit ini sebenarnya ada 7 poin. Nanti kalian lihat lagi catatan yang sudah Ibu share, lengkapnya ini seperti apa. Kita lihat 3 ini dulu ya. Yang pertama, jika fx sama dengan k, maka limit fx di mana x mendekati a akan sama dengan k. Nah, k ini adalah konstanta maksudnya ya. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka limit fx di mana x mendekati a sama dengan a. Kemudian yang ketiga, limit fx plus minus gx di mana x mendekati a sama dengan limit fx di mana x mendekati a plus minus limit gx di mana x mendekati a. Jadi intinya kalau ada dua fungsi dijumlahkan atau dikurangkan begini, mereka akan sama dengan kalau keduanya, limit dari kedua fungsi itu dipisahkan ya, dengan syarat x mendekati a, sama-sama x mendekati a. Nah, untuk berikutnya, poin 4 sampai 7, coba kalian amati dulu. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh kalian konsulkan lagi melalui WA pribadi, Japri Ibu, atau nanti secara tidak langsung, Ibu rasa kalian akan paham ketika kita nanti akan bekerja di soal. Jadi nanti ada beberapa soal itu akan Ibu jadikan contoh ya. Sekarang kita lihat untuk penjelasannya. Secara umum, metode untuk menghitung limit fungsi aljabar adalah substitusi langsung. Kendala akan ditemui jika substitusi langsung tersebut menghasilkan bentuk 0/0. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan soal, bentuk 0/0 ini tidak dibolehkan. Jadi kalau mengerjakan soal, ketemu hasil 0/0, kalian harus mengubah cara tidak lagi dengan menggunakan substitusi, tapi dengan dua cara ini, yaitu pemfaktoran dan merasionalkan bentuk akar. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitung nilai limit fungsi berikut. Nah, ini sebenarnya ada 10 soal. Ibu coba jawab di samping ya. Kita mulai dari nomor 1. Ingat, tadi ada 3 cara untuk menyelesaikan limit. Yang pertama adalah substitusi.
Yang kedua itu dengan pemfaktoran. Kemudian yang ketiga dengan cara merasionalkan. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Untuk yang nomor 1, limit 2x min 5, di mana x mendekati 2. Ini mendekati ya, ini panah ini. Oke. Nah, kalian masih ingat cara substitusi itu, yaitu dengan mengganti. Jadi setiap x diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 min 5. Ini berarti 4 min 5. Sama dengan min 1. Oke, nomor 2. Limit 4x kuadrat, di mana x mendekati 3. Artinya, setiap x akan kita ganti dengan berapa? Ya, dengan 3. Jadi 4 kali 3 kuadrat. 4 kali 3 kuadrat itu adalah 9. 4 kali 9 itu adalah 36. Nah, nomor 3. Limit 3x kuadrat min 2x plus 5. Di mana x mendekati 1. Nah, kalau ini bagaimana? Setiap x akan kita ganti dengan 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 5. Jadi ini 3 kali 1 min 2 kali 1 adalah 2 plus 5. 3 kali 1, 3 min 2 plus 5. Sama dengan 3 dikurang 2 itu 1. 1 tambah 5 adalah 6. Ya, sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4, limit akar x kuadrat plus 7 per x, di mana x mendekati 3. Nah, kalau begini, setiap x kita ganti sama 3. Jadi, 3 kuadrat plus 7 dibagi 3. 3 kuadrat itu 9 plus 7 per 3. Nah, sama dengan 9 ditambah 7 adalah 16 dibagi 3. Akar 16 adalah 4 per 3. Nah, hati-hati ini. Ini pembagian ya. Biasanya kita harus berhati-hati di bagian soal pembagian seperti ini. Karena bisa jadi hasilnya 0 per 0. Tapi karena ini tidak menghasilkan 0 per 0, makanya betul kita menggunakan dengan cara substitusi. Sekarang kita berlanjut ke nomor 5. Kita lihat nomor 5. Limit x kuadrat min 9 per x min 3, di mana x mendekati 3. Nah, hati-hati, ini ada pembagian. Hati-hati di sini. Kalau kita menggunakan substitusi, artinya setiap x kita ganti sama 3 ya. 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. 3 kuadrat itu berapa? 9 dikurang 9 dibagi 3 min 3. Oh, hasilnya 0 per 0. Ingat, 0 per 0 ini tidak diizinkan. Maka kita harus mengganti caranya dengan yang lain. Kira-kira dengan apa? Metode yang kedua tadi dengan pemfaktoran. Yang ketiga tadi dengan merasionalkan.
Kira-kira kalau yang bentuknya begini, bagaimana? Ya, kita harus dengan menggunakan pemfaktoran ya. Kalau merasionalkan itu, ciri-cirinya ada akar. Nah, jadi ingat, kalau merasionalkan, itu ciri-cirinya soalnya ada bentuk akar. Tapi kalau tidak ada akar, gunakanlah pemfaktoran. Masih ingat pemfaktoran? Oke. Pemfaktoran itu, kalau X kuadrat min 9, dibagi X min 3. Kalian itu kalau bingung, kalau ada yang masih bingung dengan cara pemfaktoran, kalian artinya harus mengubah bentuk X kuadrat min 9 ini, salah satunya harus punya X min 3. Nah, jadi tujuannya supaya nanti ada yang dicoret. Harus ada yang disederhanakan. Gitu. X kuadrat min 9 itu bentuk pemfaktorannya adalah X plus 3 kali X min 3. Nah, kalau ada yang lupa, ini nanti pelan-pelan kalian ingat lagi materi kelas 10. Kalau ragu dengan hasil yang sudah kalian kerjakan, kalian coba lagi. Ibu ganti spidolnya dulu. Oke. X kali X itu adalah X kuadrat. Ketemu ke sini ya. X kali min 3 adalah min 3X. Kemudian 3 kali X itu 3X. Berarti min 3X plus 3X 0 ya. 3 kali min 3. Min 9. Balik lagi ke bentuk ini. Kalau kalian ada yang masih bingung, coba kalian ikuti yang sudah Ibu buat ini. Lengkung-lengkung ini. Kalian coret-coret di sampingnya nanti ya. Nah. Oke. Ibu kembali lagi. Jangan lupa, intinya tadi kalau pemfaktoran harus ada yang bisa dicoret. Kalau kalian bingung dengan bentuk pemfaktorannya, bagaimana cara menentukan pemfaktorannya, hasil faktorisasinya, kalian harus curiga bahwa salah satunya itu ada X min 3. Jadi, kalau sudah ketemu X min 3, satunya apa ya? Gitu. Nah, hasil kali kalau 9 itu kan 3 kali 3. Kemudian hasil kalinya supaya dapat minus, itu tandanya harus berbeda. Nah, nanti pelan-pelan kalian harus contoh soal. Dengan mengerjakan banyak contoh soal, kalian pasti bisa. Ini X min 3 dengan X min 3, kita coret ya. Nah, kalau sudah ada yang bisa dicoret begini, tinggallah kita ganti X-nya dengan ini, 3. Jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Gitu. Kita lihat soal nomor 6. Limit X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1. Di mana X mendekati 1. Nah, kalau bentuk ini, bagaimana? Ya, kita coba dengan pemfaktoran ya. Ini bawahnya ada X min 1. Curigalah kalian bahwa di atasnya juga X min 1. Nah, sekarang supaya ketemu X kuadrat, otomatis pasti di sini X. Sekarang kita lihat lagi. Kalau dikalikan min 10, kalau dijumlah 9. Berapakah angka yang kalau dikalikan min 10, kalau dijumlah 9? Ini sudah ada 1. 1 kali berapa sama dengan 10? Ya, 10. 10 lah di sini. Kemudian kalau dijumlahkan, itu harus positif 9. Min 1 harus diapakan dengan 10 supaya hasilnya 9. 10 ini kira-kira plus atau minus?
Ya, plus. Kalau ragu, kita coba lagi ya. Ibu kasih pena merah saja. Oke. X kali X. X kuadrat. Ibu coret di sini ya. X kali 10. Plus 10X. Min 1 kali X. Min X. Min 1 kali 10. Min 10. Ini artinya X kuadrat. Plus 10X min X berarti plus 9X min 10. Apakah kembali ke sini? Ya, berarti yang kita kerjakan ini betul. Oke, saya paham ya. Ibu hapus dulu ini supaya kalian tidak bingung. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ini sudah ada ya, X min 1, X min 1, coret. Maka kita langsung ganti X dengan 1. 1 plus 10. Jadi hasilnya adalah 11. Tuh. Kita lihat nomor 7 langsung ya. Limit X dibagi X kuadrat plus X, di mana X mendekati 0. Oke. Kalau ini, kita masih dengan pemfaktoran. X tidak bisa disederhanakan, kita biarkan saja X. Nah, coba kalian lihat bentuk ini. Bagaimana caranya supaya nanti bisa dicoret dengan X? Ya, kita keluarkan X-nya. X kuadrat dibagi X itu adalah X. Plus X dibagi X adalah 1. Nah, kalau bingung lagi, kalau ragu, kita cek lagi. X kali X adalah X kuadrat. X kali 1 sama dengan X. Jadi yang kita kerjakan itu betul. Nah, sekarang ini sudah sama-sama ada X. Kita coret. Ini kan tinggal limit 1 per X plus 1, di mana X mendekati 0. Kalau sudah begini, tinggal kita ganti X-nya. 1 per 0 plus 1. Sama dengan 1 per 0 plus 1 adalah 1. 1 per 1 sama dengan 1. Lanjut kita ke nomor 8. Ke nomor 8. Nomor 8 ini limit X kuadrat plus 3X per X kuadrat min X, di mana X mendekati 0. Nah, bentuk ini masih sama dengan yang tadi, sepertinya kita harus menggunakan pemfaktoran. Hanya saja, kalau bentuk ini kira-kira bagaimana? Oh, semua sama-sama ada X. Berarti bisa kita keluarkan X-nya. X kuadrat dibagi X itu X plus 3X dibagi X 3. Kalau ragu, ayo coba lagi. X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, betul ya? Kemudian X kuadrat min X, kalau kita keluarkan X kuadrat bagi X adalah X min 1. Oke, sudah ya? Jadi ini kita coret, tinggallah setiap X kita ganti sama 0. 0 plus 3 per 0 min 1. Jadi sama dengan 3 per min 1. Atau sama dengan min 3. Nah, bagaimana dengan nomor 9?
Nah, coba kalian perhatikan, ada akarnya nih. Oke, kita coba saja ya. Mendekati 3. X kuadrat plus 7 min 4. Oke. Nah, kalau yang begini, Ibu bilang tadi, kalau ada akarnya, berarti kita pakai dengan cara merasionalkan. Kalian masih ingat cara merasionalkan bentuk akar? Ya, yang sudah lupa, Ibu ingatkan kembali ya. Ini cukup kalian tulis ulang, kemudian kalikan dengan yang ada akarnya, X kuadrat plus 7. Kalau di sini min, berarti di sini kita kasih plus. Dibagi, kita tulis ulang, X kuadrat plus 7 plus 4. Ingat, merasionalkan itu artinya kita mengubah bentuk, tapi nilainya tetap ya. Oke, kalau sudah, tinggal kita lanjutkan. Ini kan X kuadrat min 9. Ibu kasih kurung supaya tidak keliru nanti. X kuadrat plus 7 plus 4 dibagi dengan, nah, ini Ibu kasih tanda ini. Ya. Akar X kuadrat plus 7 kali akar X plus 7 itu artinya sama dengan X kuadrat plus 7. Ingat, kalau ada akar dikuadratkan, berarti tinggal dihilangkan akarnya. Jadi X kuadrat plus 7. Kemudian akar X kuadrat plus 7 dikali 4, kemudian dikalikan dengan min 4 kali ini, berarti 0. Jadi tinggallah ini kali ini. Sorry, Ibu kasih warna yang berbeda saja. Ini ya. Jadi ini kali ini. Min 4 kali 4. Min 4 kali 4 itu adalah min 16. Ya. Sama dengan, kita tulis ulang, X kuadrat min 9 kali akar X kuadrat plus 7 plus 4 dibagi ini, X kuadrat plus 7 min 16 adalah min 9. Nah, ternyata ini sama, bisa kita coret. Kalau sudah, baru setiap X yang di sini tinggal kita ganti dengan 3. Jadi akar 3 kuadrat plus 7 plus 4 per 1. Per 1 tidak Ibu tulis ya. Jadi akar 3 kuadrat itu 9 plus 7 plus 4. Sama dengan, nggak cukup nih. Akar 9 plus 7 sama dengan 16 plus 4. Akar 16 itu berapa? 4 ya? Plus 4. 4 plus 4 hasilnya 8. Nah, kayak gitu. Lanjut ke soal terakhir ya anak-anak. Nomor 10. Nomor 10. Oke. Limit akar 4 plus X min akar 4 min X dibagi X, di mana X mendekati 0. Oke, ini khawatir tidak cukup Ibu buat di sini saja sama dengannya. Nah, ada akar lagi, berarti kita pakai dengan cara merasionalkan.
Ingat kalau merasionalkan itu, ini pertamanya kita tulis ulang saja. Kemudian kita kalikan dengan yang ada akarnya lagi, tapi dibuat beda tanda yang di luar akar. Jadi 4 plus X, di sini minus berarti kita ganti sama plus. 4 min X. Oke. 4 plus X plus akar 4 min X. Nah, ini akar 4 plus X kali akar 4 plus X itu tinggal kita tulis 4 plus X, kemudian tinggal lanjut yang ini. Plus kali min, jadilah min. Hati-hati untuk minus. Kalau untuk minus, berarti kita harus kasih tanda kurung. 4 min X. Karena nanti akan berpengaruh ke tanda berikutnya. Dibagi X kali akar 4 plus X plus akar 4 min X. Sama dengan 4 plus X dikurang 4 min, ketemu min, jadi plus X. Hati-hati di sini ya, makanya Ibu bilang selalu pakai tanda kurung, karena nanti hasilnya akan berbeda. Dibagi X kali akar 4 plus X plus akar 4 min X. Sama dengan 4 min 4, 0. X plus X berarti 2X. Hati-hati, X plus X itu 2X. Bedakan dengan X kali X. Jadi jangan sampai ada yang X plus X itu X kuadrat. Salah ya. Ini tinggal kita tulis ulang. Oh ya, ini dikali artinya ya. Plus akar 4 min X. Nah, ini sama-sama ada X, berarti kita bisa coret X-nya. Tinggallah limit 2 per akar 4 plus X plus akar 4 min X. Oke, Ibu buat begini saja lah. Atau begini. Oke. Ya, di mana X mendekati 0 ya. Makanya setiap X tinggal kita ganti sama 0. Ini akan sama dengan 2 per, Ibu langsung ya, akar 4 plus 0 itu kan 4. Ini juga 4 min 0 itu kan 4. Jadi tinggal 2 per akar 4 itu 2 plus 2. Tinggallah 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Gimana? Gampang kan? Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang limit fungsi aljabar. Ibu harap kalian dapat mengerti penjelasan singkat dan juga pembahasan contoh-contoh soal yang sudah Ibu berikan tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.